mana? Entar dulu. Adalah 1. Objektif. Nah, disebut objektif ini karena 1. Ada sinopsis sastra, ya. Ada sinopsis sastra. Kalau dalam resensi ada sinopsis sastra, ini adalah fakta satu-satunya, ya. Karena apa? Karena kita kalau membuat resensi cerpen misalnya, ada cerpen yang kita baca. Di situ pasti ada sinopsis, tapi hanya 1, ya. Sementara kalau kritik itu objektif, itu selain dia memiliki sinopsis sebagai data yang mendukung, dia juga memiliki, dia juga memiliki kelogisan. Apanya yang logis? Tanggapan seorang kritikus. Seorang kritikus. Nah, kritikus itu siapa? Kritikus itu kita yang membuat kritik tentang suatu objek. Ya. Jadi, pertama objeknya adalah sinopsis sastra. Yang kedua adalah kelogisan tanggapan seorang kritikus. Apapun bentuk tanggapan kita tentang sastra yang kita pilih untuk kita jadikan kritik, penyampaiannya harus logis. Penyampaiannya harus logis. Logis di sini dalam arti kata adalah masuk akal, ya. Bahasa yang kita sampaikan terhadap tanggapan yang kita berikan dari sudut pandang kita tentang karya sastra itu harus masuk akal. Masuk akal itu diterima nalar oleh si pembaca, ya. Terus objektif juga, ini juga sebagai data pendukung adalah yang ketiga adalah literatur. Nah, literatur ini boleh sama artinya dengan sumber tertulis. Nah, kamu boleh misalnya tentang cerpen sebagai bahan kritikmu. Ya, kamu harus tahu cerpen adalah bla 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 bla. Misalnya cerpen adalah karangan pendek yang habis dalam 1 kali baca. Itu pendapat siapa? Oh, saya mengambil dari pendapatnya misalnya Guntur Tarigan dari buku yang judulnya Tulisan Sastra. Di situ ada, beliau mengatakan cerpen adalah cerita pendek yang habis dalam 1 kali baca. Berarti kamu masukkan juga dalam uraian kritikmu, ya. Jadi literatur ini juga adalah bagian dari data yang kamu pakai untuk menulis kritik. Dan satu lagi, ini juga membantu seorang kritikus untuk menyusun kritik dan objektif adalah periodisasi sastra. Nah, periodisasi sastra ini kamu kalau mau cari bisa searching di Google. Kamu ketik aja periodisasi sastra akan muncul semua. Apa itu periodisasi sastra? Perkembangan sastra dari berbagai angkatan. Nah, ini. Di situ ini akan membantu sekali periodisasi sastra ini. Di situ ada dari mulai angkatan Balai Pustaka, dari mulai angkatan Pujangga Baru, dari mulai angkatan 66, dari mulai angkatan 80 sampai dengan angkatan sekarang. Dan setiap angkatan dilengkapi dengan ciri-cirinya apa. Misalnya kalau Balai Pustaka itu ciri-cirinya adalah coraknya romantis. Terus ciri-ciri lain di Balai Pustaka ini banyak menggunakan bahasa daerah. Ciri-ciri dari angkatan Balai Pustaka ini
sering menceritakan tentang adat istiadat misalnya, ya. Terus di angkatan Balai Pustaka ini juga itu pengarangnya siapa saja ada di situ. Setiap pengarang pun akan disertai dengan karya-karyanya apa saja, gitu, ya. Jadi dari mulai angkatan Balai Pustaka sampai angkatan sekarang itu di periodisasi sastra itu akan muncul. Dan ini juga kamu pakai untuk membantu kamu membuat kritik sastra. Nah, inilah mengapa di kritik itu seringkali adalah tulisan yang bersifat ilmiah. Karena apa? Karena ada data yang mendukung. Jadi data yang mendukung itu banyak. Sementara kalau di resensi bersifat subjektif, ada faktanya memang cerpen yang kita pilih menjadi resensi, tapi hanya satu cerpen itu ada sinopsisnya aja. Tapi kelogisan tanggapan seorang resensator, literaturnya, sumber tertulis, apalagi periodisasi sastra itu tidak dipakai sama seorang resensatornya. Jadi semua yang diuraikan, dipaparkan dalam resensi itu pada dasarnya adalah sudut pandang dari penulis resensator saja. Jelas belum di sini? Jelas? Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada, Bu. Tidak. Nah, nomor 2, dapat mengulas 2 atau lebih buku objek. Berarti dalam resensi boleh kamu bandingkan. Misalnya, kamu sedang mengulas cerpennya si Mirawe, tapi di angkatan tersebut juga ada pengarang yang namanya Wulan. Kamu bisa membandingkan itu. Membandingkan antara 2 cerpen pada angkatan yang sama. Tapi kalau dikritik, biasanya hanya satu objek saja. Kalau cerpen karya Mirawe, ya cerpen itu aja. Tapi bisa jadi tergantung dari seorang kritikusnya. Kadangkala kritikus unta dan lebih memperjelas kritiknya itu kepada pembaca, dia juga boleh menggunakan perbandingan dengan karya sastra orang lain, boleh. Tapi pada dasarnya kalau kritik itu biasanya hanya satu, ya. Jadi tergantung dari keinginan kritikus itu sendiri. Terus yang ketiga, kalau resensi di akhir itu biasanya kan kita seorang resensator, cerpen ini karena cerpen ini sangat syarat atau penuh dengan pendidikan moral, dan cerpen ini juga bisa dibaca oleh semua kalangan umur, maka saya anjurkan yang belum membaca, bolehlah membaca cerpen ini, karena selain menghibur, kita juga memperoleh amanat moralnya. Jadi ada rekomendasi, ada ajakan, ada kayak semacam apa sih? Saran ya, merekomendasikan itu kan memberikan saran. Terus kalau kamu nonton film Spider-Man terakhir kemarin, kalau ibu filmnya bagus, tonton aja selagi masih ada di bioskop, itu rekomendasi. Sedangkan kalau kritik, hasil akhirnya itu untuk ada 3 hal. Pertama, kita seorang kritikus memberikan tanggapan atau pertimbangan tentang kelemahan dan kelebihan sebuah sastra. Itu. Yang kedua, kritik yang kita buat itu kita tujukan kepada sastrawan. Supaya apa? Supaya karya-karya berikutnya dia lebih meningkatkan kualitas dengan kita memberikan kritik dari karya dia. Jadi untuk sastrawan itu sendiri ya supaya saya akan membuat cerpen lagi nih, biar lebih baik lagi lah, saya kan sudah dikritik nih, ada kelebihannya, berarti kelebihan itu tetap saya jaga, kekurangan itu saya minimalisir, kalau bisa saya hilangkan. Jadi untuk sastrawan, kedepannya dia akan membuat karya yang lebih
berkualitas lagi. Sedangkan untuk pembaca, seperti kita, membaca kritik orang lain, ya diharapkan kita memberikan apresiasi itu dengan benar, dengan baik. Artinya, kalau memang sastra itu bagus, kualitas, ya kita memberikan apresiasi yang memuji. Tapi kalau sastra itu memiliki banyak kelemahan, ya kita juga mendukung bahwa mudah-mudahan kelemahan itu tidak akan terjadi lagi ke depannya. Jadi benar-benar pembaca itu memberikan apresiasi sesuai dengan realnya kalau kita membaca kritik. Jelas belum ini untuk 1, 2, 3, nak? Iya. Halo, jelas. Dan yang terakhir, kalau resensi, penulisannya sistematis. Biasanya penulisan resensi itu kan selalu judul buku, terus selalu ya pengarangnya siapa, terus jumlah halamannya berapa, bahkan sampai harga ya kita tulis. Ya kan? Baru paragraf pertama itu sinopsis atau rangkuman cerita dari cerpen tersebut. Dari ya apa saja, objeknya apa nih? Kita pilih objek resensinya apa. Karena resensi itu kan tidak harus sastra ya, bisa patung, bisa lukisan ya. Nah, terus paragraf kedua baru kelemahan dan kelebihannya. Baru paragraf ketiga yaitu rekomendasi. Jadi itu sudah sistematis, urutannya begitu kalau resensi. Tapi kalau kritik tidak, dia bebas. Ya, tidak seperti sistematisnya penulisan resensi. Kalau kritik bebas, mulai dari mana terserah kalian. Jadi tergantung dari jenis yang akan kamu pilih, jenis kritik apa yang berarti bebas, tapi kamu tidak berusaha dengan baik menyusun secara logis kalimat-kalimat dalam kritikmu. Ya, kamu tetap juga harus berusaha menyusun kelogisan kalimatmu dalam tulisan kritik supaya apa? Membaca mudah memahami apa yang kamu tulis. Nah, itu sebagian besar perbedaan resensi dan kritik. Nah, sekarang Ibu tanyakan, dari penjelasan Ibu ini, kira-kira mana yang lebih, menurut kalian, menurut sudut pandang kalian, mana yang lebih agak sulit dalam menulis kritik atau menulis resensi? Mana yang menurut kalian sulit? Kritik. Kritik. Kenapa, Brian? Soalnya kalau misalnya kita mau mengkritik sesuatu, kita harus tahu secara objektif apa yang membuat sesuatu itu menjadi bagus atau buruk. Oke. Berarti ada landasannya, ada data yang konkretnya mengapa kita memberikan kelemahan dan kelebihan sastra tersebut. Ya, benar kata Brian. Jadi lebih sulit kritik karena setidaknya walaupun kritik itu tulisan yang berkaitan dengan sastra, objeknya tentang sastra, tapi tetap dia ilmiah. Karena apa? Karena objektif. Beda dengan resensi. Bu, ada faktanya nggak resensi? Ada, tetap. Itu tadi cerpen yang kita pilih untuk kita jadikan resensi. Ya, tapi selebihnya, baik buruknya, objek yang kita pilih jadi resensi itu, ya dari sudut pandang kita aja. Bahkan kadangkala tidak disertai literatur, kadangkala tidak disertai periodisasi sastra. Kalau kelogisan ini ya dia juga menggunakan, artinya logis dalam arti kata, kalau menyusun resensi itu resensator, ya tetap memilih atau menyusun kalimatnya supaya apa yang ditulis itu dipahami. Ya, jelas ya, jadi perbedaannya ya. Baik, kalau gitu kita langsung masuk berikutnya. Ini nomor 2 ya, ini nomor 2 ini. Sekarang kita masuk ke nomor 3. 3,
Ciri-ciri kritik. Ciri-ciri kritik. Pertama, coba kamu lihat pengertian kritik sastra nih. Pertimbangan tentang suatu karya sastra dari baik buruknya secara objektif. Berarti pertama apa ciri-ciri kritik? Kritik itu harus apa? Dari definisi kritik sastra itu. Satu apa? Memberikan apa? Ya, itu dulu, itu kedua kali ya nak ya. Jadi memberikan ini apa nih? Apa ini? Memberikan tanggapan. Iya betul. Jadi tanggapan dulu. Tanggapan itu kan sama dengan pertimbangan ya, sama juga dengan opini, sama juga dengan penilaian ya. Memberikan tanggapan terhadap apa? Objek kita apa nih? Objek kita apa ini? Ini apa ini? Karya sastra. Betul, terhadap karya sastra. Satu, udah dapet. Berikutnya nomor 2 atau B. Apa coba? Sesuai dengan definisi kritik sastra. Kedua apa? Tadi yang kamu sebutkan tadi, itu nomor 2. Apa nak? Coba diulang lagi nak. Betul, memberikan penilaian ya. Penilaian itu di dalamnya ada baik dan buruk ya. Dan buruk karya sastra. 2, apalagi boleh ditambahkan? Apalagi ini, tambahkan ini. Apa ini? Secara objektif. Jadi, memberikan apa? Pertimbangan boleh, tanggapan juga ini. Secara objektif. Supaya apa? Tanggapan yang kita sampaikan atau gagasan yang kita sampaikan dalam kritik itu diyakini kebenarannya karena didukung oleh data. Apalagi kalau tanggapan itu apa sih namanya sudut pandang kita kan? Jadi apa itu? Memaparkan, oh saya nih cerpen misalnya novel apa sih novel Laskar Pelangi misalnya. Saya suka nih karena apa? Karena natural sekali alurnya. Jadi benar-benar cerita itu terjadi di sebuah desa dan di situ banyak sekali teladan tokoh-tokoh teladan yang bisa kita contoh, inspirasinya kita contoh, perilaku baiknya dan sebagainya. Itu menurut Ibu. Jadi kesan pribadi ya, kesan pribadi. Siap, kalau Ibu kesan pribadi Ibu tuangkan, jadi Ibu namanya apa nih? Kesan pribadinya siapa nak? Kritikus. Kritikus, betul sekali. Kritikus. Kesan pribadi kritikus secara logis di sini adalah masuk akal. Apa yang kita sampaikan itu diterima oleh akar pembaca. Itu yang kita mau. Supaya apa? Supaya apa yang ingin kita sampaikan lewat penulisan kritik kita itu benar-benar diterima oleh pembaca kita atau oleh sastrawannya. Kita tujukan kepada sastrawannya. Ya.
Dan yang terakhir, ini di sini ada ini. Ini termasuk tanggapan juga penyelesaian. Berarti ciri dari sebuah kritik harus ada menyampaikan apa? Apa? Supaya apa? Supaya sastrawan itu kedepannya kalau dia menciptakan karya lagi, dia berusaha untuk lebih bagus, lebih bagus, lebih bagus lagi. Berarti menyampaikan apa? Saran. Iya, alternatif saran atau jangan saran ya, alternatif penyelesaian. Nah, ini. Jadi kalau kita akan menulis kritik, ciri-ciri kritik itu harus ada di dalam tulisan kritik kita. Kita ada tanggapan terhadap karya sastra, kebetulan objek kita karya sastra, tanggapan apapun. Ya. Terus memberikan penilaian, itu juga tanggapan, tapi dalam bentuk penilaian, kelemahan dan kelebihan karya sastra. Karena tanggapan yang kita sampaikan itu tidak melulu penilaian, tidak hanya penilaian, tapi bisa tanggapan dari kesan pribadi kita tentang karya sastra itu. Ya, secara objektif juga. Artinya semua tanggapan kita tentang karya sastra, tanggapan penilaian kita, terus pesan pribadi kita, itu semuanya harus didukung oleh data. Data itu apa saja? Itu sinopsis sastra, kalimat logis, ada literatur juga, terus ada periodisasi sastra, ya. Dan ciri dari kritik yang kita buat di akhir itu ada alternatif penyelesaian. Contoh misalnya, wah ini kan yang kemarin dibaca oleh Selin ya, kalian nanti baca nih halaman, coba kalian yang punya, kan kalian punya buku tuh, coba kalian buka halaman buka tuh. 169. 169 sudah dapat semua? Baik, itu di paragraf terakhir dari kata lepas tuh. Lepas dari semua kelemahan yang masih terasa, Natasha Atmim Maulinda adalah salah satu penulis muda berbakat yang memiliki peluang besar untuk terus berkembang. Ia hanya membutuhkan lebih banyak lagi bacaan untuk memperluas cakrawala pengetahuan, serta berlatih terus menulis untuk menajamkan kepekaan. Nah ini, jadi siapa kritikusnya coba? Kalian lihat, itu dari halaman 167. Coba buka halaman 167. Siapa kritikusnya, nak? Yang judulnya Pak Muh tuh. Kritikusnya siapa nih? Siapa tuh? Siapa? Iya, Joni Ari. Iya, Joni. Cerpen yang dibahas apa? Apa coba? Cerpen yang dibahas apa? Yang dijadik? Hah? Betul, Kos Pakmu. Siapa pengarangnya? Pengarang cerpennya siapa? Iya, betul. Natasha Admin Maulinda. Berarti Pak Joni ini, kritikusnya ini, dia membuat kritik tentang cerpen yang berjudul Kos Pakmu. Ya, akhirnya di akhir nih seperti ciri kritik ini, ciri kritik di akhir itu yang menyampaikan alternatif. Nah, alternatif penyelesaiannya apa di paragraf terakhir yang di halaman 169 ini?
dia mengatakan, Pak Joni itu mengatakan bahwa Natasha ini adalah seorang penulis cerpen berbakat dan masih muda, ya. Dan yang dia kritik adalah cerpen Kos Pakmu itu masih banyak kekurangan. Nah, diulas nih kekurangannya apa di situ. Ya, kalau kamu baca lagi, ini adalah contoh kritik. Diulas. Tapi, walaupun ada kekurangan, si Pak Joni seorang kritikus itu dia menyarankan si Natasha ini lebih banyak membaca bacaan lagi untuk memperluas cakrawala pengetahuannya. Jadi dia meminta sastrawan ini untuk lebih banyak membaca buku-buku sejenis untuk memperluas cakrawala pengetahuannya. Dan dia juga memberikan alternatif penyelesaian bahwa Natasha ini juga terus berlatih menulis untuk menajamkan kepekaan. Nah, ini kan termasuk ciri kritik yang E. Jelas belum ini? Halo? Jelas, Bu. Jelas ya. Nanti dibaca yang belum baca nih. Kalau Selin udah baca. Nah, berikutnya, tapi waktu kita sudah mau habis ini daripada tiba-tiba nanti mati lagi Zoom kita. Berikutnya adalah jenis kritik. Nah, jenis kritik ini terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah berdasarkan unsur pembangun. Itu ada berapa macam nih? Ini ada berapa nih? Terus B berdasarkan pemikiran kritikus. Itu juga ada beberapa jenisnya. C berdasarkan satu lagi aliran dari kritikus. Nah, ini juga ada beberapa. Coba karena waktu Zoom kita sudah mau habis, kamu cari nih jenis-jenis kritik berdasarkan 3 hal ini. Berdasarkan unsur pembangun ada berapa jenis kritik? Kalau tidak salah untuk yang A ini ada 2. Kritik intrinsik dan kritik ekstrinsik, ya. Terus sama artinya sekaligus. Jadi nanti pertemuan kita berikutnya kita akan bahas ini. Ya, sampai di sini, Nak. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita tutup materi kita? Tidak ada, Bu. Halo. Tidak ada, berarti kamu ada PR nomor 4 ya. Kamu cari ya untuk pertemuan pembelajaran kita berikutnya. Mudah-mudahan kalian cepat bergabung di PTM di sekolah. Oke? Halo.